Oh iya, saya nggak tahu tuh. Mungkin anak buah saya itu, kelakuan brengsek anak buah saya. Ya, cari pembenaran, cari alasan, lemparkan kesalahan ke pihak lain. Itu ciri khas dari para pejabat kita. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Nah, sahabat TZ, ini sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Jadi, siapa pemilik HGB pesisir laut? Katanya ini nih. Secara langsung dan tak langsung PT Agung Sedayu menguasai saham PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kedua perusahaan ini disebut pemerintah memegang sertifikat HGB untuk total 254 bidang di dan sekitar lokasi pagar laut misterius di Tangerang. Jadi semua sudah membaca ya, sudah dilihat dipotret Google Earth, kelihatan di situ. HGB adalah hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas lahan yang bukan miliknya. Di atas lahan. Lahannya apa? Laut. Jadi ada HGB di atas laut, nanti sebentar lagi akan ada HGB di atas langit. Agung Sedayu Group akhirnya mengakui bahwa dua anak usaha mereka, PT Intan Agung Makmur, IAM, dan PT Cahaya Inti Sentosa, CIS, memiliki sertifikat hak guna bangunan, HGB, di pagar laut pesisir Tangerang. Namun, mereka menegaskan bahwa kepemilikan HGB ini hanya berlaku di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, dan tidak mencakup seluruh panjang pagar laut yang mencapai 30,16 km. HGB anak perusahaan Pani dan Non-Pani hanya terdapat di dua desa tersebut, dan tidak ada di lokasi lain. Selain itu, Agung Sedayu juga meluruskan kesalahpahaman yang beredar bahwa seluruh pagar laut di kawasan tersebut dimiliki oleh mereka. PT Cahaya Bintang Sejahtera dan PT Catur Kusumo Abadi Sejahtera menguasai PT Agung Sedayu, masing-masing kepemilikan 50%. Jadi, kemarin semua gimmick saja gitu. Susanto Kusumo, adik dari Aguan, memegang 99,6%. Ngeri. Kenapa nggak 100% sekalian ya? Oh, nggak boleh sendirian kali. Saham PT Cahaya Bintang Sejahtera. Sementara itu kepemilikan PT Catur Kusumo Abadi Sejahtera dibagi rata antara Aguan dan 3 anaknya. Anaknya Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Luvena Catherine Halim, masing-masing 25%. Gimana kalau sudah begini? Ini sahamnya ada ya. Punya Agung Sedayu. Ini udah sangat clear banget ini. Mau apa lagi sih? Ampun, ini ada video menarik nih ya. Coba kita lihat. Oh, ada. Nah, ini. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.
Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong, besar. Bohong, besar. Mantap, Mbak. Keren sekali ya. Ya, inilah yang terjadi. Terus muncul respon dari Agung Sedayu atas terbitnya sertifikat HGB dan SHM di pagar laut. Padahal sebelumnya kan nggak ngaku, nggak ada, PIK tidak terlibat sama sekali. Tidak tahu, itu bukan bagian dari Agung Sedayu Group. Sekarang udah ketahuan, beda lagi alasannya. Pagar laut di Tangerang dikabarkan telah memiliki SHM dan SHGB. Itu disebut oleh terkait dengan Agung Sedayu Group. Dari informasi yang dibilang sudah ada ya. Sekarang ini kuasa hukumnya Muanas Al-Laid mengatakan bahwa tidak semua pagar laut itu milik PIK 2. Menurutnya isu tersebut hampir sama dengan PIK 2 sebagai PSN. Tidak semua katanya. Jadi terus saja mencari celah. Asalnya tidak ngaku, sekarang tidak semua. Nanti apa lagi alasannya? Aduh, kacau. Usai Tangerang, kini Laut Surabaya sudah bersertifikat HGB. Luasnya mencapai 665 hektar. Jadi ini pintu untuk membuka agar pemerintah segera menata ulang ini ATR BPN seluruh Indonesia, karena rupanya bukan hanya di Tangerang, tapi di Bekasi juga, di Surabaya juga, mungkin di Papua juga. Papua apalagi itu? Jauh dari Jakarta, agak sulit juga terdeteksi, kan begitu. Jadi ayo siap-siap ya, dicek semua. Dan Menteri ATR Nusron sudah mencabut SHGB pagar laut Tangerang. Ini langkah yang bagus, apalagi sudah ada anggota dewan yang ke sana. Dan ya inilah jejak keluarga konglomerat aguan di balik HGB kawasan pagar laut Tangerang. Hasil dari investigasi BBC News Indonesia. Beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan bahwa ada 3 pihak yang memegang sertifikat di kawasan pagar laut. BBC News Indonesia menelusuri latar belakang PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Hasilnya, kedua perusahaan itu berkaitan dengan PT Agung Sedayu Group dan entitas lain yang dikendalikan keluarga konglomerat aguan. Nah, ini clear ya. Miliknya tetap balik-baliknya ke aguan juga, walaupun kemarin membantah. Menanggapi temuan itu, kuasa hukum Agung Sedayu Group Muanas Al-Laid enggan berkomentar banyak. Menurutnya lebih baik menunggu hasil pengecekan yang akan dilakukan Kementerian Agraria. Sudah keluar, hasilnya betul terlibat. Bagaimana ini bisa terbit? Ya itulah kong kali kong sama dengan cukong ya. Jangan lupa ada Raja Juli, Wakil Menteri ATR BPN, yang tentu juga harus bertanggung jawab atas munculnya HGB laut ini, ya. Raja Juli, Sekjen PSI. Dan Boyamin sudah melaporkan ini ke KPK, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Kalau bicara Boyamin, kita nih agak selalu bingung ya. Di satu sisi kita lihat bagaimana perjuangan dia melawan korupsi, tapi di sisi lain kita tahu sekali anaknya lah yang meloloskan Gibran diterima oleh MK sebagai penggugat. Saya melihat polemik pagar laut itu kemudian muncul HGB dan HM. Sebagaimana dijelaskan Pak Nusron Wahid kemarin, HGB-nya sekitar berapa? 263 di Laut Tangerang, terdiri 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik HMSHM. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda pidana paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid
mengatakan ada cacat formil bahkan material. Berarti ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warkah, dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Nah, ramai sertifikat HGB di Laut Tangerang, Laut Sumeneb justru sudah SHM. Oh, karena nggak ketahuan jadi terus gaspol. Gila nggak sih? Hadi Cahyanto tak tahu sertifikat pagar laut terbit di eranya. Oh iya, saya nggak tahu tuh. Mungkin anak buah saya itu, kelakuan brengsek anak buah saya. Ya. Cari pembenaran, cari alasan, lemparkan kesalahan ke pihak lain. Itu ciri khas dari para pejabat kita. Dan, oh ini sudah tadi ya. Oke, kembali ke sini. Jadi, Ternak Mulyono, kalian dicari nelayan asli. Ya. Bertanggung jawablah atas apa yang sudah Anda lakukan, kebohongan-kebohongan pada rakyat Indonesia.